Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa. Para muhibbin rahimakumullah, qala ba'dhum, berkata sebagian ulama, faida syahidtal mukawwina, bila engkau sudah bisa musyahadah, bila sudah bisa mata hati engkau itu menyaksikan Allah yang menciptakan dunia ini, wa araftahu haqqa ma'rifati, engkau sudah kenal kepada Allah sebujur-bujur, benar-benar kenal, kanatil akwan ma'aka, niscaya dunia itu bersama engkau, wa musakharah, dan tunduk laka bagi engkau, wa mutabarrikatan laka, dan seisi alam ini akan mengambil berkah dengan engkau. Kalau kita ini sudah bisa musyahadah kepada Allah, kita melihat benda-benda duniawi ini, kita ingat itu Allah yang menciptakannya, Allah yang menjaganya, Allah yang merawatnya. Melihat apapun yang kita lihat, ingat hati kita. Nah, itu sudah bisa musyahadah ngarannya. Orang musyahadah itu jam itu melihat ada ini ingat bahwa itu ciptaan Allah, dijaga oleh Allah, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Nah, itu bentuknya musyahadah. Bila sudah kita bisa musyahadah seperti itu, kita sudah ma'rifat kepada Allah, maka ini dunia akan ditundukkan untuk kita, dan alam semesta ini akan mengambil berkah dengan kita. Hattal hayawanat wal jamadat, sehingga binatang-binatang pun mengambil berkah dengan kita, benda-benda pun mengambil berkah kepada kita, karena kita sudah bisa musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Kayu, batu, semuaan benda-benda selalu ingin dipegang oleh kita, ingin dipegang oleh kita, ingin mengambil berkah daripada kita. Nah, kalau sudah orang yang bisa musyahadah itu, Imam Hasan Basri rahimahullah berkata, ya ma'syaran nas, ya ma'syaral muslimin, al-hasabah tahinnu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syauqan ila liqa'ih. Ujar Hasan Basri, wahai kaum muslimin, kayu itu menangis kepada Rasulullah SAW karena rindu untuk berjumpa dengan Rasulullah. Contohnya bahwa benda-benda pun merindukannya, benda-benda pun senang dipegangnya. Nabi dulu waktu belum ada mimbar, makhutbah itu sidin di atas batang kayu kurma. Kemudian diulahkan mimbar. Nah, diulahkan mimbar, kada tak pakai lagi batang kurma tadi. Nah, begitu Nabi naik ke mimbar, batang kurma tuh menangis kayak tangisan kekanakan, ngiuk-ngiuk. Kenapa? Karena dia ingin selalu dipegang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, benda-benda pun ingin selalu dekat dengan orang yang sudah musyahadah kepada Allah itu. Hewan-hewan pun ingin dekat dengan orang yang sudah musyahadah itu. Rasulullah SAW bersabda, jar Nabi, innal jannah la tashtaqu ila thalathah, Aliyin wa Ammar wa Salman, rawahu Tirmidzi. Ujar Nabi bahwasanya surga, ini surga, sungguh surga itu rindu kepada 3 orang ini, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, Salman Al-Farisi. Surga yang merindukan.
Kita maka tuhuk berdua belum tentu ke surga. Ini kada surganya nah hendak minta buati, surganya nah hendak minta masuki lawan nang 3 orang ini. Itulah contoh orang yang ma'rifat kepada Allah. Surga pun kepingin, batu kepingin, pohon kepingin, apalagi manusia. Nah, bahwasanya surga itu jar Nabi sungguh merindukan 3 orang, Ali wa Ammar wa Salman. Nah, 3 orang ini bukan hanya 3 orang ini, banyak sebenarnya orang-orang yang dirindukan oleh surga itu. Setiap orang yang ma'rifat kepada Allah, orang yang bisa musyahadah hatinya kepada Allah, dirindukan oleh surga. Kenapa disebut Nabi 3 orang ini? Karena 3 orang ini simbol. Sayyidina Ali itu simbol orang yang mulia. Sayyidina Ali ini dari bapaknya sampai ke atas orang-orang mulia. Ammar itu simbol seorang budak yang dimerdekakan. Artinya apa? Orang yang keturunannya mulia itu bisa untuk musyahadah, bisa untuk ma'rifat, agar dirindukan oleh makhluk Allah. Orang yang jadi budak, orang yang bekas pembantu, kalaunya bujur-bujur beribadah kepada Allah, bisa dirindukan oleh surga, macam Ammar bin Yasir. Salman Al-Farisi ini orang Persia, orang bukan Arab. Orang bukan bangsa Arab pun kalaunya mau sungguh-sungguh untuk musyahadah, untuk dapat ma'rifah, akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi surga merindukan mereka itu. Ini contoh orang-orang yang sudah musyahadah tadi. Ini dunia nang datangan kepada inya, batu nang datang kepadanya, binatang nang menyarah kepadanya, sampai-sampai surga pun ingin dimasuki olehnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kama kila sebagaimana dikatakan orang, bikadri ta'ah at-ta'ah wa bikadril khidmah al-khidmah. Dengan kadar ketaatan kita kepada Allah, nah sekadar itulah taatnya dunia kepada kita. Dengan kadar kebaktian kita kepada Allah, nah sekadar itu pula kebaktian, ketundukan dunia kepada kita. Artinya kalau kita lawan Allah itu bujur-bujur, sungguh-sungguh taat kepada Allah, 100% taat, 100% makhluk ini akan tunduk kepada kita. Kalau kita taatnya kepada Allah cuma 10%, 10% makhluk Allah yang tunduk kepada kita. Kalau kita taatnya kepada Allah 5%, 5% makhluk Allah ini yang tunduk kepada kita. Nah, jadi sekadar itu. Bikadri ta'atika maulaka, dengan kadar ketaatan engkau kepada Tuhan engkau. Taatul makhluk ilaika, taatnya makhluk kepada engkau. Wa bikadril khidmah al khidmatu, dengan kadar khidmat kita, pengabdian kita kepada Allah, seapa kadarnya. Nah, saitulah juga dunia akan mengabdi, akan berkhidmat kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi berbeda-beda orang yang diberi Allah musyahadah, ma'rifat itu. Orang yang sangat kuat musyahadahnya, sangat kuat ma'rifatnya, maka makin banyak dunia ini ditundukkan Allah kepadanya. Orang yang sedikit diberi Allah musyahadah, diberi Tuhan ma'rifat sedikit juga dunia yang tunduk kepadanya. Nah, itu maksudnya. Bikadri ta'ati at-ta'atu wa bikadril khidmah al-khidmah. Para muhibbin rahimakumullah,
Wa qala ba'dhum, berkata sebagian lagi mereka itu para ulama, ana adkhulus suq, aku masuk ke pasar. Masuk ke pasar. Wal asya tastaqu ilayya, maka sesuatu yang ada di toko-toko itu rindu kepadaku. Ujar makanan, sini ambil aku. Ujar nang buah-buahan, sini ambil aku. Ujar nang pedagang ayam, sini ambil ayam. Ujar nang pedagang itik, sini ambil itik. Nah, kenapa? Karena orang ini sudah musyahadah ma'rifat kepada Allah, maka makhluk-makhluk pun ditundukkan Allah untuk berbakti kepada orang tersebut itu. Kada payo lagi duit, kada muat kantungan. Saya ku mengawai na buat buah, saya ku mengawai sini buat ayam, saya ku mengawai sini buat wadah, saya ku mengawai sini samuan sapasaran sini rindu kepadaku. Hendak diambil samuan bersuara, ambil sini, ambil sini, ambil sini. Nah, itu ngarannya orang yang sudah dijadikan Allah dunia sebagai budaknya, dunia sebagai pembantunya. Jadi bukan inya lagi yang mengejar dunia, dunia yang mengejar inya. Orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu.